Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan materi mengenai kebijakan penetapan harga. Semoga saja dengan mudah dapat dimengerti dan bermanfaat. Baik, langsung saja kita beralih ke pengertian. Harga menurut Kotler adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Terdapat 6 tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama, memaksimalkan laba. Penetapan harga dilakukan untuk mengetahui keuntungan. Semakin besar margin keuntungan yang ingin diperoleh, semakin tinggi harga yang ditetapkan. Harga sebaiknya turut memperhitungkan daya beli dan variabel lain yang dipengaruhi harga agar keuntungan yang diraih dapat maksimum. Tujuan yang kedua yaitu meraih pangsa pasar. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Meraih pangsa pasar yang lebih berarti usaha dijalankan lebih berkembang. Tujuan yang ketiga yaitu return of investment atau pengembalian modal usaha. Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Penetapan harga yang sesuai dapat membantu usaha mendapatkan keuntungan lebih daripada yang dikeluarkan demi keberlangsungan usaha. Tujuan yang keempat yaitu mempertahankan pangsa pasar. Perusahaan yang menetapkan harga yang sesuai menarik konsumen memiliki pasar di mana posisi perusahaan stabil. Tujuan yang kelima adalah stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harganya. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga. Penetapan harga dilakukan tidak hanya untuk satu perusahaan saja, tapi semua perusahaan yang terkait dalam suatu pasar. Tujuan yang keenam yaitu menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas usahanya. Pentingnya perusahaan untuk memilih, menetapkan, dan membuat perencanaan mengenai nilai produk atau jasa serta tujuan dari perusahaan. Kemudian kita beralih ke metode penetapan harga. Terdapat 4 metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, penentuan harga jual normal atau cost plus price. Nah, dalam keadaan normal, manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya penuh untuk masa yang akan datang sebagai dasar penentuan harga jual produk atau jasa. Metode ini sering disebut dengan metode cost plus pricing karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan presentasi markup tambahan di atas jumlah biaya yang dihitung dengan formula tertentu. Unsur yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual yaitu taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan perusahaan. Kemudian metode yang kedua yaitu penentuan harga jual dalam cost type contract atau cost type contract pricing. Cost type contract merupakan kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar presentasi yang tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut.
Harga jual yang dibebankan kepada pelanggan dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Berbeda dengan metode sebelumnya yang menggunakan taksiran biaya penuh sebagai dasar. Kemudian, metode ketiga yaitu penentuan harga jual pesanan khusus atau special order pricing. Pesanan khusus adalah pesanan yang diterima di luar pesanan reguler perusahaan. Biasanya pelanggan yang melakukan pesanan khusus meminta harga di bawah harga jual normal. Bahkan seringkali harga yang diminta oleh pelanggan berada di bawah biaya penuh, karena biasanya pesanan khusus mencakup jumlah yang besar. Dalam mempertimbangkan penerimaan pesanan khusus, informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Jika harga yang diminta oleh pemesan lebih besar daripada biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi dan memasarkan pesanan khusus tersebut, maka pesanan khusus dapat dipertimbangkan untuk diterima. Biaya diferensial yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual pesanan khusus dapat pula terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Manakala pesanan khusus diperkirakan menyebabkan perubahan volume kegiatan melampaui kisar perubahan yang menjadikan biaya tetap bertambah. Penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, biaya penuh masa yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing saja, karena pendekatan variable costing tidak diterima sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Kemudian terdapat strategi untuk penetapan harga, yaitu yang pertama, skimming atau harga mengapung, yaitu memberikan harga tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum, di mana perusahaan dapat meyakinkan konsumen bahwa produknya berbeda dengan produk sejenis yang lain. Pendekatan skimming sangat efektif jika terdapat diferensiasi harga pada segmen tertentu dan pesaing relatif sedikit. Skimming juga dapat dimanfaatkan untuk membatasi permintaan sampai perusahaan merasa siap untuk melakukan produksi massal. Apalagi skimming dapat meningkatkan nilai produk menjadi lebih prestisius. Kemudian ada harga penetrasi, yaitu memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Strategi ini dapat diterapkan pada situasi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam segmen yang berbeda, serta produk tersebut tidak mempunyai nilai simbolis yang tinggi. Pendekatan ini juga efektif terhadap sasaran pasar yang sensitif dengan harga. Sekian pemaparan dari saya mengenai kebijakan penetapan harga. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.